setajana daga Gusti Allah, semoga berada dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala juga. Dan apa yang menjadi hajat dan kaula para ajunan sedaja dalam ziarah ke Adinto dalam rangka tabarruk ngalap berkah ke orang-orang soleh, aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Paring Nabi Gusti Allah punapa sedati hajat dan keinginan kita masing-masing niatkan dalam ateh dan kaula para ajunan sedaja. Semoga kalaban barokah ziarah yang kita lakukan keinginan Gusti Allah Subhanahu wa taala aparing apa yang menjadi maksud dan tujuan impian hajat serta cita-cita dan kaula para ajunan sedaja. Kita awali kalaban silaturruh tawassul ke guru-guru kita, kong langkong ke para masyayikh yang akan kita ziarahi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim min Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Lillahi lahum al-Fatihah. Ziarah kubur Kak Adinto bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Orang yang nalaikan ziarah kubur akan muncul dalam pikirannya, dalam hatena bahwa cepat atau lambat dan kaula sareng para ajunan sedaja akan sampai pada masa itu juga. Akan sampai masanya kangkui meninggalkan kehidupan alam semesta beserta gemerlap-gemerlapnya Kak Adinto. Makanya syariat ziarah kubur adalah bagian dari syariat Gusti Baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari hal Kak Adinto muncul beberapa perkembangan yang ini sedikit menjadi perdebatan bagi di luar kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mun aziarona lapon dianjurkan. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang berziarah secara khusus dan berdoa-doa secara khusus di makam-makam orang-orang soleh, wali songo yang terkenal di Indonesia ataupun orang-orang yang serasa lain? Selama penjelasan ulama, selama dalam batas kategori wajar dan tidak keluar dari ajaran syariat, maka hukumnya tak apa-apa. Garis bawahnya adalah kita tidak boleh minta, tidak boleh nyoon dek ke kuburan. Ini kan yang harus digaris bawahi. Berarti mun abu ziarah ke Kemat Halil laku, ziarah ke Sayyid Hamid laku, doa yang kita panjatkan adalah berdoa kepada Allah dengan bertawassul melalui orang-orang soleh yang dimakamkan di tanah tersebut. Contohnya, ya Allah, inni atawassalu abdinah atawassul daga ajunan lebet belina ajunan kekasina ajunan Kemat Halil Bengkalan Kak Adinto fi qada'i hajatina dalam ajunan kerana mengabulkan seteti hajat dan keinginan dan kaula. Nika perbedaannya tipis. Tidak boleh kita minta kepada kuburan, tidak boleh kita minta kepada orang yang telah mati, tapi mintanya pakun ke Gusti Allah, pakun Allahumma naka Allah. Kalau tawassul hukumnya boleh. Bertawassul berarti menjadikan mereka sebagai perantara kangkui dapat cepatnya terijabah, terkabulnya doa dan kaula para ajunan sedaja. Nika para rabu dan tretan, hukum tawassul sudah dijelaskan untuk mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah tak apa-apa. Jadi besok dan kaula para ajunan berdoa di makam orang-orang soleh itu adalah lebih cepat dikabulkan. Anapa mak orang ini berlomba-lomba berziarah dan berdoa di makam orang-orang soleh? Ulama menjelaskan 3 hal. Dikabulkannya doa itu karena beberapa faktor. Pertama karena faktor barokana bektona tepak, bektona mustajab. Contoh sepertiga malam sebelum subuh, pertengahan malam, antara adzan dan iqamah, ketika masuk masjid dan lain sebagainya, itu adalah waktu-waktu lebih cepat dikabulkannya doa mun abu doa ke Allah di waktu-waktu tersebut. Lebih cepat etempeng bekto-bekto selain. Karena waktunya waktu barokah.
Nomor 2 yang menjadi penunjang cepat dikabulkannya doa adalah tempat di mana doa itu dipanjatkan lakar pun barokah. Contoh Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, sesuai ayat Quran, alladzi barokna haulahu, yang kami beri keberkahan di sekitarnya atau di sekelilingnya Masjidil Aqsa. Berarti tempat juga mendukung kepada cepat terkabulnya doa yang kita panjatkan. Dikiaskan dengan beberapa tempat suci tersebut adalah makam, asta, pesarian orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah yang mereka punya jasa besar terhadap penyebaran agama, terhadap dakwah, kemudian mereka berjasa terhadap ngiba umat keangkui selamat sampai kenal ke Allah dan kenal ke Gusti Rasulullah. Jadi laku pamantap doa di makam orang-orang soleh ini minta ke Allah, doanya lebih cepat terijabah karena tempatnya tempat barokah. Jasa mereka luar biasa nih kan, jasa mereka luar biasa. Pon nikah sekedar sebagai pengantar dan sebagai penutup dari apa yang Tuan Gula sampaikan, Gula ingin memberikan beberapa kisah nyata nih kan. Malejen yakin, kedinga kilo panari. Malejen yakin. Kiai Maturaan wabil khusus Kemat Halil Bengkalan dan orang-orang soleh lain seeko Buraki dan banyak peziarahnya. Nikamun abe andi kepentingan, kemudian bernadar, kemudian aziarah kepada mereka, nikah lebih cepat dikabulkannya doa. Gula ki enang Nurul Jadid ki mentuk andi kanca kuliah, akabin keluar dari Tan Gula sekitar 8 tahun tandi potrah. Selake pegawai negeri, sebinik perawat di rumah sakit. Akhirnya abid tak tapangki Tan Gula. Kemudian tapangki boleh Gula tanya, maapun andi potrah derma resep dan rahasianya padahal 8 tahun lebih. Akhirnya subini acareta cekmon Gula bi selake nikah bi emas nikah anadar tero aziarwa dak ke Matura kama beda orang-orang soleh sebanyak aziarwa Gula aziarwa etoro mulai dari Asta Tengki kemudian Pujuk Ladong bendeng sebarang gak sak diziarahi semua. Jadi tak bawa mobil orangnya pejet lah ngebis nginep apa nang penginapan atau benang hotel jabon. Alhamdulillah berkat niat yang baik didukung oleh tempat dipanjatkannya doa sebaik, 3 bulan kemudian positif hamil dan makin potrana teloan bon jerat jebon nih kan ki online aziarah bi online awal boleh kini syaratnya kini. Alhamdulillah, ini kata panjenengan juga sini kan niatkan. Ulami fajar tak tuli tatemu bi bekal panari sapena tak tuli ya buduk bendang sebarang niataki kalaban barokan ziarah hari ini malam semangken bi Allah ikawabullah sesajen apa yang menjadi hajat dan pengatur. Namun jauh lebih besar dari itu adalah harapan kita bahwa kulaku di alam akhirat termasuk di alam barzah, orang-orang yang kita ziarah ini kah, ulama-ulama yang kita ziarah ini kah, keinginan mereka berkenan menerima, menganggap kita sebagai para pecinta-pecintanya karena ampun telah berziarah dan bertawasul kepada mereka. Ini penting. Mungkin abah tak selamat nengkopur amal sekuni, tapi barokan Kemat Halil Bengkalan, barokan Sayyid Hamid yang kita ziarahi, bi Allah paringi sepora dosa-dosa kita dan diselamatkan. Sebagaimana dawuh Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum. Engkau ria cinta dengan orang-orang soleh, para aulia, kekasih-kekasih Allah. Walastu minhum, meskipun aku bukan termasuk orang-orang soleh, dawuh beliau. Sanajan abah kotor banyak dosa, tapi dalam dana abah beda kecintaan kepada para aulia, kepada para solihin. Ini kapan modal utama keangkui berharap keselamatan dunia dan akhirat. Kong langkong kehidupan akhirat kulaku. Polami abah tajapurakan neraka, kemudian berdembah Sayyid Hamid senolong dengan syafaatnya. Karena sesuai keterangan hadis saya bisa beri syafaat ini ketiga. Al-Anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, was syuhada, dan para syuhada. Mereka bisa memberikan mereka syafaat fokus di alam akhirat maupun di alam dunia.
Nika pada rambutan tretan. Dan sebagai penutup sebelum kemudian nanti dilanjut sekuni oleh Ustadz Andri male cak kenal siapa sebenarnya Kemat Halil Bengkalan, bagaimana kiprah beliau, bagaimana perjuangan beliau, siapa murid-murid besar beliau. Nika kita perlu tahu. Ketika kita tahu maka kemudian muncul perasaan senang, rasa cinta dalam hati abe. Nika yang akan menjelaskan nanti Ustadz Andri. Namun sebelum itu kita kirim salam dulu kepada mereka-mereka wali-wali Allah yang akan kita ziarahi. Ya